Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup manajemen media. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih itu manajemen? Manajemen merupakan perangkat untuk pengelolaan sumber daya, upaya mencapai tujuan organisasi. Di dalam ruang lingkup manajemen media, terdapat proses manajemen media massa. Jadi di dalam proses manajemen media massa ini, setiap organisasi mengembangkan strukturnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Apalagi sekarang kian berkembang kecenderungan untuk mengembangkan organisasi yang ramping struktur, namun kaya fungsinya. Nah, ini maksudnya dalam organisasi tersebut tidak terlalu banyak struktur sehingga tidak menjadi sangat birokratis dan lamban. Seperti contoh struktur pada media massa koran. Di situ terdapat direktur utama, direktur, pimpinan umum. Dalam pimpinan umum terdapat pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan. Di dalam pimpinan redaksi itu ada reporter dan fotografer. Di dalam pimpinan perusahaan itu ada kabang sirkulasi dan kabang iklan. Jadi di dalam proses manajemen media massa ini juga butuh pendekatan strategis. Ini pun dapat kita gunakan untuk melihat lingkungan-lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi media massa dan praktik manajemen yang dijalankan di dalamnya. Selain itu, ada juga lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi, yaitu lingkungan internal yang merupakan lingkungan di dalam organisasi yang mencakup struktur organisasi seperti budaya organisasi dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Terus lingkungan tugas, yaitu lingkungan spesifik bidang industri yang di dalam konteks pembahasannya kita adalah lingkungan tugas media massa. Di dalamnya ada pemegang saham, pemasok, pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan, pegawai dan serikat kerjanya, pelanggan, pasien, koordinator atau perbankan dan lembaga keuangan serta komunitas. Terus ada juga lingkungan kemasyarakatan, lingkungan terluar organisasi namun mempengaruh terhadap organisasi karena memiliki daya atau kekuatan. Kekuatan tersebut meliputi sosial, kultural, ekonomi, politik legal, dan teknologi. Jadi semua itu tentunya harus kita perhatikan dalam proses manajemen media massa. Spesifik proses manajemen untuk dua kategori media massa, yakni media cetak dan media elektronika. Pemahaman kita terhadap proses manajemen yang menggunakan pendekatan manajemen strategis ini diharapkan agar semakin meningkatkan pula pemahaman kita terhadap organisasi media massa dan kemampuan mengelola manajemen media massa dalam konteks perubahan-perubahan mendasar yang tengah terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini. Apalagi sifat perubahan sekarang ini makin disadari merupakan perubahan yang eksponensial dan tak terduga. Nah, di dalam proses manajemen media massa ini juga terdapat perencanaan. Kita dalam menyusun perencanaan organisasi sudah sejak awal memperhatikan pelanggannya dulu. Apa yang hendak dilakukan dan dicapai organisasi media massa tertentu. Terfokus pada pelanggannya, pelaksana fungsi media sebagai pendidik, penghibur, dan pemberi pengaruh. Hanya bisa berjalan baik bila organisasi media memperhatikan pelanggannya. Perencanaan yang birokratis pada pelanggan inilah yang menjadi perhatian media massa dimanapun. Jadi di sini pelanggan menjadi penentu apa yang disajikan media massa. Media massa tidak lagi hanya memandang dirinya sebagai pusat dunia, sehingga apapun yang disajikan media massa akan mendapat perhatian dari pelanggannya, melainkan sebaliknya. Bila media massa ini mendapat perhatian dari pelanggannya, maka apa yang diharapkan pelanggannya harus dapat dipenuhi oleh media massa.
Dengan demikian, perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan upaya organisasi untuk membuat suatu terjadi atau tidak terjadi pada masa depan. Nah, di sini perencanaan biasanya dibagi menjadi perencanaan jangka pendek atau perencanaan tahunan. Perencanaan jangka menengah yang biasanya dinamakan perencanaan 5 tahun, dan perencanaan jangka panjang yang biasanya merupakan perencanaan 10 atau 15 tahun. Dalam proses manajemen media massa juga terdapat pengorganisasian. Pengorganisasian pada dasarnya berkenaan dengan pelanggaran semua kegiatan melalui penugasan atau pekerjaan, kewenangan dan koordinasi dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dalam pengorganisasian ini ada dua hal pokok, yaitu kegiatan dan tujuan. Kegiatan itu berarti mengarahkan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, struktur organisasi, apapun organisasinya, tidak disusun asal-asalan, melainkan melalui proses penyusunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi dalam memerhatikan berbagai aspek. Misalnya, pada struktur organisasi itu ada 6 divisi. Yang pertama itu ada divisi keuangan dan administrasi, teknik, pemberitaan, program, dan bisnis. Nah, munculnya 6 divisi tersebut dalam struktur organisasi. Satu stasiun televisi tidaklah turun dari langit, melainkan hasil kajian dalam kepustakaan manajemen. Dengan demikian, pengorganisasian pada dasarnya merupakan penyusunan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Nah, kegiatan tersebut memerlukan pembagian kerja yang tercermin dalam pengelompokan berdasarkan bagian dan koordinasi. Pengelompokan itu akhirnya melahirkan struktur organisasi pendekat yang dapat dipergunakan dalam penyusunan struktur organisasi. Itu adalah berdasarkan yang pertama fungsi, yang kedua produk, yang ketiga wilayah geografis, yang keempat pelanggan, dan yang kelima proses. Nah, dalam proses manajemen media massa juga terdapat penggerakan. Nah, penggerakan ini merupakan upaya manajemen untuk mendorong orang-orang yang berada dalam struktur organisasi guna menjalankan tugas yang sudah dibebankan kepadanya. Melalui mekanisme penggerakan yang dilakukan dalam manajemen biasanya ada dua pendekatan dasar, yaitu kepemimpinan dan motivasi. Di samping ada juga pendekatan lain seperti pembentukan tim dan pelatihan. Namun dalam konteks kegiatan belajar kita, pembahasannya akan lebih banyak fokus pada 3 aspek penggerakan, yaitu kepemimpinan, motivasi, dan pembentukan tim. Karena 3 hal inilah yang sesungguhnya banyak dilakukan dalam kerangka penggerak yang dilakukan manajemen. Ini ada yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan menurut para ahli di sini dengan mengutip Kat dan Miller menyatakan bahwa kepemimpinan adalah komunikasi yang secara efektif mempengaruhi kelompok untuk bergerak mencapai tujuan kelompok. Menurut Power, kepemimpinan merupakan salah satu ciri terbaik dalam mengarahkan organisasi. Meski diingatkan bahwa ada sejumlah variabel situasi yang mempengaruhi proses kepemimpinan, yaitu teknologi lingkungan, ukuran organisasi, maksud dan tujuan, serta sistem nilai. Dengan mengutip teori Pascal yang menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan interaksi pemimpin dengan berbagai variabel dalam lingkungan kerja.
Menurut teori ini ada dua tipe pemimpin, yaitu yang pertama berorientasi pada relasi, di mana manajer tipe ini sangat memperlihatkan persahabatan, rasa saling percaya, rasa hormat, dan mutu hubungan antara manusia di antara dirinya dengan bawahannya. Yang kedua ada berorientasi tegas, yaitu manajer yang cenderung mengorganisasikan dengan merumuskan relasi antara dirinya dengan kelompok dan memutuskan perhatiannya pada pelaksanaan pekerjaan, penyusunan jadwal, dan memberikan kritik sejauh diperlukan. Di poin kedua ini ada motivasi. Dalam teori hierarki kebutuhan, Maslow menjelaskan adanya jenjang-jenjang kebutuhan manusia, dari yang terendah yaitu kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, hingga jenjang yang tertinggi yaitu akuatis diri, yang pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia untuk menunjukkan dirinya. Dengan menggunakan teori Maslow ini, kita bisa memotivasi orang-orang di dalam organisasi melalui gaya manajemen, desain kerja, atau bahkan paket kompensasi untuk para pekerja. Berikut ini seperti jelaskan Allen penerapan teori Maslow dalam manajemen organisasi. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, memberi makan siang, jam istirahat, dan gaji yang memadai untuk membeli kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, memberikan lingkungan kerja yang aman, memberi manfaat pensiun dan keamanan bekerja. Yang ketiga, kebutuhan sosial, membentuk rasa kebersamaan melalui pekerjaan berbasis tim dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial. Yang keempat, di sini ada kebutuhan harga diri, mengakui prestasi yang dicapai sehingga pekerja merasa dihargai dan dianggap penting, menawarkan jabatan yang menjadikan penting jabatan tersebut. Aktualisasi diri, memberikan tantangan dan peluang pada pekerja untuk mewujudkan potensi karirnya. Nah, selain Maslow ini, ahli psikolog sosial David James Kellogg juga kerap dikutip penjelasannya mengenai kebutuhan manusia. Ada 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan bervariasi, dan kebutuhan untuk berkuasa. Dari ketiga kebutuhan tersebut, salah satu yang populer adalah kebutuhan untuk berprestasi, yang kerap dikemukakan sebagai virus yang mendorong manusia untuk menjadi manusia yang unggul atau manusia yang maju. Di poin terakhir ada pembentukan tim. Nah, pembentukan tim ini perlu dikembangkan dalam organisasi, bukanlah orang-orang hebat ataupun superman, melainkan yang diperlukan adalah super tim yang hebat dan tangguh akan mampu menangani banyak pekerjaan yang ada dalam organisasi. Berarti sebenarnya yang dibutuhkan organisasi adalah bukan orang-orang hebat secara individual, melainkan tim-tim hebat. Lalu bagaimana pembentukan? Dalam putusan manajemen biasanya dinyatakan tahap-tahap pembentukan tim seperti berikut. Sini tahap pertama merupakan tahap orientasi. Dalam masa pembentukan tim, setiap orang pada tahap ini berusaha saling mengetahui apa dan mengenali rekan-rekannya dalam tim sambil posisinya dalam tim. Dalam tahap kedua, tim mulai muncul semacam perbedaan pandangan, sehingga sangat mungkin akan muncul konflik interpersonal.
orang-orang yang berbeda dalam tim akan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dan pengaruh. Tahap ketiga, kelompok bukan lagi sekedar kumpulan orang, melainkan menjadi satu tim. Ada identitas atau semangat tim yang mulai tumbuh di dalam orang-orang berada dalam tim, akan peka terhadap kebutuhan orang lain dalam timnya dan memiliki keinginan untuk saling berbagi gagasan, informasi, dan pandangan. Dan tahap yang terakhir, makin kokoh hubungan antar individual di dalam tim karena adanya saling keterkaitan satu sama lain sehingga bisa memperhatikan kinerja sebagai tim. Orang kerja bersama-sama sehingga bisa memecahkan permasalahan yang personal, struktural, dan relasi interpersonal dalam tim mulai bisa diatasi. Oleh karena itu, proses pembentukan tim menjadi sangat penting sebagai bagian dari proses penggerakan. Melalui pembentukan tim, satu organisasi bisnis sebenarnya sedang mempersiapkan kerangka tangguh yang akan membentuk kinerja organisasi. Melalui tim itulah banyak tujuan yang ditetapkan organisasi bisa diwujudkan. Nah, di dalam proses manajemen media massa ini juga ada pengendalian atau yang sering disebut kontrol. Pada dasarnya, pengendalian merupakan sebuah proses pengendalian sebagai alur yang berkelanjutan antara pengukuran, pembandingan, dan tindakan. Namun, Wen dan Hanger yang juga menyebut pengendalian sebagai proses menyatakan bahwa pengendalian itu merupakan proses untuk menjamin bahwa organisasi bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Wen dan Homer, membandingkan kinerja dan hasil yang diharapkan dan berikan umpan balik yang diperlukan pada manajemen untuk mengevaluasi hasil dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Adapun langkah-langkah pengendalian, langkah pertama, menetapkan standar kinerja. Standar-standar itu disusun saat menetapkan tujuan pada proses perencanaan. Standar ini yang dijadikan pedoman untuk dasar pengukuran. Namun secara apapun standar yang disusun, biasanya diberikan juga toleransi yang memungkinkan dibenarkan penyimpangan sampai tingkat tertentu dari standar. Adapun langkah kedua, mengukur kinerja nyata. Di sini dilakukan pengumpulan data untuk melihat kinerja nyata nantinya dibandingkan dengan standar kerja. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui variasi-variasi yang muncul dari standar. Ada kalanya juga melengkapi pengukuran ini adalah mencari informasi dengan cara mengamati atau melakukan pembicaraan informal dengan karyawan. Adapun langkah ketiga, membandingkan kinerja terukur dengan standar baku, dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja yang nyata dengan standar yang menghasilkan adanya variasi. Beberapa variasi itu masih bisa diterima karena berada dalam rentang variasi. Langkah keempat, mengambil langkah korektif. Di sini manajemen harus menemukan penyebab adanya penyimpangan dari standar, lalu mengambil tindakan untuk memperhatikan atau meminimalkan penyebab. Sedangkan Van Hanger menggunakan pendekatan atau model lain pengendalian. Model ini dinamakan model umpan balik 5 tahap yang menunjukkan proses dalam pengendalian yang meliputi menetapkan apa yang akan diukur, menetapkan standar kerja, mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dan standar,
mengambil langkah perbaikan. Lalu siapa yang melakukan pengendalian? Setidaknya ada dua pandangan mengenai hal ini. Pertama, pengendalian dilakukan oleh manajemen puncak. Semua ada di bawah pengendalian manajemen puncak yang juga melakukan pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen menengah dan bawah merupakan pihak yang menjalankan keputusan dan bekerja hanya menjalankan keputusan itu bila diperintahkan. Pandangan kedua menyatakan manajemen puncak tidak menetapkan mana cara yang paling tepat dan benar untuk melakukan sesuatu, melainkan diputuskan bersama-sama dengan staf yang lebih rendah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, ada juga organisasi yang lebih bebas karena menggunakan pendekatan manajemen yang berbeda. Organisasi ini akan menghargai karyawannya bila mereka melakukan sesuatu dengan tepat, namun bila sebaliknya yang terjadi tidak akan menyalahkan mereka. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya pahami. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya pahami karena saya ini ya tidak terlalu mudeng. Jika saya banyak salah mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.